Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vita. Terap di bawah komputer masih berakhir. Halo anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan belajar kembali dengan saya, Ibu Ella. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Halo semuanya, sudah siap ya untuk pembelajaran sejarah hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan jangan lupa tetap patuhi semua protokol kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang peradaban Mesir, yaitu zaman Mesir Tengah. Bagaimanakah kondisi di Mesir pada zaman Mesir Tengah? Jadi pada periode ini sebenarnya pemerintahan yang lama itu belum stabil karena kondisi ekonomi negaranya masih hancur. Dan pada masa ini para nomak tidak lagi tunduk kepada para Firaun, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa dan perang. Apalagi dengan adanya kemarau yang panjang itu menyebabkan wabah kelaparan dan juga kekeringan di masyarakat. Sehingga nanti banyak sekali wilayah-wilayah di Mesir yang memutuskan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Firaun. Pada zaman Mesir Tengah, Mesir terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan di Thebe dan juga di Herakleopolis. Tapi nanti pada akhirnya pada tahun 2055 sebelum Masehi, Thebe menyerang Herakleopolis. Nah, setelah Herakleopolis hancur, muncullah masa damai di zaman Mesir Tengah. Jadi, Thebe kembali menyatukan Mesir di bawah kekuasaan Firaun Sesostris III, dan dia menerapkan banyak kebijakan. Salah satunya adalah reklamasi tanah, membangun saluran irigasi, memperluas wilayah kekuasaan sampai ke Nubia, Sudan, Palestina, dan daerah Sichem. Yang keempat, membangun tembok-tembok penguasa di Mesir. Selanjutnya adalah kekuasaan Firaun Amenemhet III, yaitu sekitar tahun 1880 sebelum Masehi. Kebijakannya, dia mengizinkan suku bangsa Semitik memasuki wilayah Mesir. Orang-orang ini dikenal sebagai nama bangsa Iksos, yaitu para penguasa asing. Dan bangsa Iksos ini memiliki kemampuan yaitu membuat senjata, terutama seperti pedang bengkok, belati ampuh, busur kuat, sampai dengan kereta perang. Dan ternyata semua ini belum dimiliki oleh Mesir. Nah, hal ini menjadi masalah ketika bangsa Hyksos nanti memutuskan untuk menyerang bangsa Mesir. Karena tidak memiliki pertahanan, akhirnya mereka kalah. Lalu, kenapa sih bangsa Hyksos diizinkan masuk ke wilayah Mesir? Ternyata hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Karena pada saat itu bangsa Mesir sedang melakukan berbagai aktivitas pertambangan dan juga pembangunan yang sangat ambisius. Tapi ternyata mereka salah langkah, karena ternyata bangsa Hyksos kemudian menyerang bangsa Mesir ketika bangsa Mesir mengalami kemunduran, lagi-lagi disebabkan oleh kekeringan yang berkepanjangan. Nah, akhirnya tahun 1750 sebelum Masehi, peradaban Mesir dikuasai oleh bangsa Hyksos dan mereka memusatkan pemerintahannya di wilayah Awaris. Nah, nanti pada tahun 1650 muncul kekuasaan dari Firaun Ahmoses I, yang akhirnya dia berhasil menyerang bangsa Hyksos dan mengusir bangsa Hyksos dari wilayah Mesir. Nah, di sini mereka mendapatkan pelajaran penting, yaitu mereka tidak mau lagi dikuasai oleh bangsa asing, sehingga mereka mulai membangun yang namanya sistem pertahanan, belajar dari bangsa Hyksos. Nah, sekarang kita akan membahas masalah keagamaan. Jadi, kalau pada Mesir tua, pusat peribadatan itu dipusatkan di Heliopolis, dan pada saat itu mereka memuja banyak dewa, terutama dewa-dewa penciptaan seperti dewa Atum, dewa Ra, Osiris, dan juga Set. Tapi ada hal yang unik jadi dari masa Mesir tua, di mana pada saat mereka membangun piramida itu ukurannya jauh lebih besar daripada kuil-kuil.
Artinya, dalam bidang kepercayaan, mereka lebih menekankan pemujaan kepada sosok si Raja Agung atau Firaun daripada pemujaan kepada dewa secara langsung. Nah, selain itu, di antara semua dewa yang ada, dewa yang paling utama, yang paling banyak dipuja itu adalah Dewa Ra. Tapi pada masa Mesir Tengah terjadi perubahan. Apabila pada Mesir tua seolah-olah yang bisa memasuki alam baka adalah hanya para Firaun, tapi pada masa Mesir Tengah ini muncul semacam paham demokratisasi alam baka. Artinya, semua orang bisa masuk ke alam baka, asalkan ia pantas. Sehingga perubahan yang terbesar adalah pada masa ini dewa utama tidak lagi Dewa Ra, tapi yang diutamakan lebih kepada Dewa Osiris sebagai penguasa dari alam baka. Nah, mungkin secara sosial hal ini terjadi karena adanya kekecewaan masyarakat kepada sosok Firaun. Itu dia pembelajaran sejarah kita pada hari ini. Semoga kalian bisa menangkap nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya, dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ruth. Terap di bawah